Ada banyak kita punya pemuda-pemudi sudah pergi universiti, tapi sudah lupa Yesus. Sebab tidak jelas. Kalau pemuda-pemuda kita dan semua jemaat-jemaat kita di gereja tahu, mengenal Yesus, confident, jelas, kita boleh jawab iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Matius 10 ayat 8. What I have to give you, what I have I give to you. Apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Kemudian Petrus berkata, emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Adakah jemaat-jemaat dalam tempat ini dan ada juga orang di luar overflow room? Adakah kita tahu jelas apa yang ada di tangan kita? Tahukah kamu apa yang kamu ada? Kejadian 35 memang Allah tahu. Ini iblis ya, iblis. Tengok kerja iblis ni. Memang Allah tahu. Bahawa pada hari kamu memakan buah itu yang tidak patut makan, akan terbukalah matamu dan kamu akan seperti Allah. Itu adalah satu lie, penipuan besar. Sebab memang Adam dan Hawa sudah seperti Allah, tetapi mereka tidak tahu. Bila Kristian tidak tahu, tidak kenal, senang untuk iblis mau tipu kita. Dia pun menipu Hawa. Kamu akan seperti Allah, tapi memang Hawa dan Adam sudah seperti Allah. Bila Kristian tidak tahu. If we are clear, next slide. If we are clear, the devil will also be clear. Jika kita jelas, iblis pun jelas. Tetapi kalau kita tidak jelas, panggilan, perintah, commandment, apa kehendak Tuhan? Oh, iblis bukan akan kacau. Iblis suka kacau. Kristian yang tidak sendiri ni dalam hatinya, jelas apakah panggilan, calling Tuhan dan kuasa yang Tuhan telah berikan. Akan tetapi roh jahat itu menjawab, aku kenal akan Yesus dan tahu akan Paulus, tetapi kamu ini siapa? Oh, ini iblis selalu mau kacau generasi-generasi kita. Di sekolah, di kampung, di desa. Selalu mau tanya, siapa kamu? Kalau pemuda-pemuda kita tahu bagaimana mau jawab iblis. Kalau pemuda-pemuda kita dan semua jemaat-jemaat kita di gereja tahu, mengenal Yesus, confident, jelas, kita boleh jawab iblis. Kamu kenal Yesus, kamu kenal Paulus, kamu tak kenal saya ya? Saya hamba Tuhan Yesus, juru selamat saya. Kadang-kadang kita tidak jelas. Iblis pun dapat menipu kita. Di sekolah, di institusi. Ada banyak kita punya pemuda-pemudi sudah pergi universiti, tapi sudah lupa Yesus. Sebab tidak jelas. Iblis datang kepadanya lalu berkata, jika engkau anak Allah, oh tengok, iblis pun mau kacau Yesus. Apa dia mau cakap? Jika engkau anak Allah, selalu mau testing kita, selalu mau menguji kita. Macam kita tidak tahu, tidak jelas siapa kita dalam Yesus. Sampai Yesus pun iblis mau kata, jika engkau anak Allah. Yesus kan dia tahu, Yesus kan dia jelas. Tidak boleh tipu Yesus, tidak boleh kacau Yesus. Sebab dia memang seorang yang tahu, jelas dan mengenal Bapanya di syurga.
Dia tahu panggilan dia, dia tahu misi dia, dia tahu visi dia, dia tahu semua. Itu perbezaan utama dengan ahli Taurat. Ahli Taurat nampak saja tahu, tapi tak ada kuasa, tak ada wibawa. Terjunlah kalau engkau anak Allah. Terjunlah. Yesus berkata, saya tahu siapa saya. Saya jelas misi saya. Kalau kita mau memenangkan, kita perlu dimenangkan. Kita mesti jelas dengan pengetahuan yang kita ada kuasa untuk menang. Adakah kita tahu yang kita sudah diutus? Adakah kita tahu yang kita sudah diberi kuasa? Okey, cerita yang terakhir. Bila saya berumur 29 tahun, Tuhan Yesus berkata kepada saya, Kenneth, dengan jelas. Saya mau cakap lagi sekali ya. Kalau kamu tidak jelas, saya mau cakap lagi sekali. Malam pertama ialah malam jelas. Clarity. Sebelum kita menang, kita mesti jelas. Itulah pesan Tuhan. So saya jelas. Tuhan cakap, Kenneth, saya mau kamu, sebab sebelum saya membina X Church, saya seorang pengkhotbah evangelis. Bila saya pergi merata tempat di Malaysia, dengan kasih karunia Tuhan, ramai orang pemuda-pemudi datang. Di Miri juga ada 3,000 pemuda di Miri, di satu tempat. Lepas tu stadium Miri pun saya pernah berkhotbah. Stadium negara di Kuala Lumpur pun pernah buat khotbah. Dari Perlis, Alostar sampai ke Johor Bahru. Ya, Tuhan dengan kasih karunia dia, dengan rahmat dia sudah pakai saya. So beribu-ribu tiap tahun, beribu-ribu pemuda-pemudi datang. Tapi Tuhan Yesus dia tidak satisfied, tidak puas hati. Dia cakap, Kenneth, saya tidak panggil kamu hanya jadi pengkhotbah dan evangelis. Saya panggil kamu untuk memuridkan. Ini walaupun kamu ada ribu-ribu, tapi adakah kamu ada satu murid? Ribu-ribu orang datang ke stadium, tapi murid adakah? Saya pun, Tuhan, saya hanya ada satu murid, Elder Kenyak. Elder Kenyak murid disciple saya yang pertama. So Tuhan cakap, Kenneth, saya tidak mau hanya bilangan atau nombor atau masses atau banyak-banyak orang. Saya mau kamu memuridkan. Jangan bila sampai di syurga cakap, oh Tuhan, saya sudah menjangkau 5,000 orang, 500,000. Saya tak mau dengar itu. Saya mau dengar berapa murid kamu sudah ada. Sebab yang saya perintah ialah memuridkan. Bukan saja menjangkau, tapi memuridkan. Ada murid ke tidak? So kita mulakan X Church. X Church dimulakan dengan 3 orang. Saya pastor, Elder Kenyak dengan satu lagi orang muda. Saya nervous, gemetar. Sebab saya tidak pernah bina gereja. Saya tidak pernah menjadi pastor. Saya tidak pernah pergi ke Bible school. Saya seorang peguam. Tapi Tuhan cakap, Kenneth, bina satu gereja. 3 orang. Oh, saya cakap, kalau Tuhan, saya mula dengan 3 orang. Kalau saya tak tumbuh, Tuhan maaflah, saya sudah cuba tapi tak ada tumbuh. Saya harap tak tumbuhlah. Sebab Tuhan akan cakap, okey Kenneth, kamu sudah cuba, tak apa. Saya masih sayang pada Kenneth. Tapi saya mula dengan 3 orang. Saya cakap, Tuhan, siapa main gitar, siapa worship lead? Tuhan cakap, kamu. Saya tidak tahu main gitar. Saya bukan pemuzik. Saya hanya belajar gitar, belajar main gitar 3 bulan. Chord, 3 chord. G, C, D. Bila saya strum gitar,
Ya, mainlah strum ya. Saya hanya boleh strum bawah, tak boleh atas. Bila saya strum bawah, Jesus jeng, we and jeng jeng, macam itu. Ini pemain kita. Saya cakap, Tuhan, siapa akan jadi pemuzik? Kamu, Kenneth. Okay, saya pun main 3 chord, 3 lagu, 3 orang. Saya cakap, Tuhan, saya hari pertama saya bina gereja, saya tidak akan ambil offering ya. Tuhan cakap, mana boleh, mesti ambil offering. Itu offering penting. Saya cakap, saya tak ada kantong. Tak apa, guna envelope. Saya ambil envelope, pastor, saya ambil envelope. 3 orang kita ambil offering. 3 orang kita ambil offering. Kita tahu siapa yang beri, siapa yang tak beri. Sekarang sini susah. Kita 3 orang. Kadang-kadang kita boleh stop 1 orang. Lepas tu seluruh gereja 3 orang akan mengira untuk accountability. Pernahkah ada seluruh gereja mengira duit offering? Kita ada 3 orang. Main music. Kita nyanyi 3 lagu. 3 ini angka yang luar biasa. 3 chord, 3 lagu, 3 orang, tingkat 3. Kita nyanyi 3 lagu untuk 3 bulan. Kita nyanyi 3 lagu untuk 3 bulan. Sekarang kita lagu, kalau kita nyanyi lagu yang sama, minggu depan orang boring. Sekarang Kristian cepat boring ya. Cepat bosan. Boring. Untuk kita 3 lagu yang sama, 3 untuk 3 bulan. Saya kadang-kadang saya tukarlah arrangement dia. Jesus we enthrone you, hari ini lagu pertama, minggu depan lagu ketiga. Mengapa kita buat macam ni? Sebab kita jelas Tuhan mau begini. Hello everyone, thank you so much for watching. If you've been blessed by this video, please share this with a friend and bless them too. Do like this video and subscribe to this channel for more content like this. Wishing you all good health and God's grace and favor to be upon all of you. God bless you. See you next time.